Kenapa batal? Kasihan tahu. Sudah dandan rapi-rapi, nunggu berjam-jam, gak dipanggil-panggil, pulang gak bawa surat rekomendasi lagi. Mana yang lucunya? Anak abah sudah pada kompak, pakai baju merah. Terus jauh-jauh datang ingin menyaksikan abahnya dideklarasikan diusung oleh partai PDI untuk maju di Pilkada Jakarta. Kenapa ada isu batal? Misalnya emang benar-benar ada partai yang meninggalkan Anies Baswedan nanti untuk Pilgub Jakarta di 2024, apa himbauan kepada para pendukungnya di 2029 nanti? Ya, andaikan memang ada partai yang meninggalkan, yaitu namanya proses politik. Tapi kita berharap Pak Anies bisa berlayar lah. Ya, walaupun hanya 2 partai, insya Allah berlayar. Ya, kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini, hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin, sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Ingat itu, Pak Anies tidak sendiri. Pak Anies memiliki jejaring rakyat yang tidak bisa dikalahkan oleh permufakatan elit partai. Pak Anies punya jaringan rakyat yang selalu berdoa setia dalam arus perubahan. Pak Anies tidak sendiri. Rame-rame jegal Anies, seorang yang punya elektabilitas dan hasil surveinya paling tinggi, mau dijegal. Ada apa ini? Bahkan yang hasil surveinya rendah mau dijagokan untuk di Jakarta untuk mencegah Anies dapat tiket. Wow. Ayolah para elit-elit, mari kita mendidik rakyat, mencerdaskan rakyat. Jangan mentang-mentang Anda berkuasa, Anda semena-mena. Ya. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya.
Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa kan, balik lagi kan. Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Kok Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan? Itu Ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan, dia pakai survei semua. kalau poin keduanya berupaya menaikkan Kaisang Pangarep? Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia kan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kan Pak Jokowi kan ngitung survei gitu. Saya kira Jadi wajar kalau bukan kemudian wajar, saya kira belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Kenapa? Karena pilkada ini langsung dan serentak. Ya. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada tamasya ini datang dari luar. Beda. Ini serentak. Poin bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam saya nggak kontestasi? Tahu ya. Saya kira menurut Anda itu masing-masing keluarga punya persepsi, punya berpikir yang berbeda, ya kan? Anda memaklumi itu, Pak? Ya secara teman ya saya, secara manusia ya bisa saja kan, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature. Biarlah Jakarta berantakan, yang penting saya tidak masuk neraka. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Kalau Anies maju, dia akan menang. Dengan syarat, kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok. Tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok. Mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustadz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustadz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa.
bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies?
Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi. Lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Situasi politik beberapa hari ini itu sangat menarik dan semakin panas. Sesudah demo besar perlawanan terhadap DPR yang mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, situasi bukannya tambah mendingin, tetapi justru tambah memanas. Dalam perubahan situasi seperti ini, kebayangkan di dalam koalisi mereka sendiri itu muncul yang namanya keraguan, ketakutan, was-was, dan saling curiga. Jelas, Kim atau Koalisi Indonesia Maju itu sekarang kebingungan. Mereka sudah terjebak kesepakatan untuk bersama-sama di dalam semua pilkada. Yang tadinya beberapa partai bergabung dan membentuk Koalisi Indonesia Maju sehingga menutup peluang partai lain untuk mencalonkan, sekarang malah membuka pintu banyak kandidat untuk bisa mencalonkan. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi turun, Koalisi Indonesia Maju sudah pede akan menguasai Jakarta. Karena jika mengacu putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka yang berhak mengajukan calon di Jakarta itu hanya Koalisi Indonesia Maju. Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi itu turun, maka peta pun berubah. PDI Perjuangan yang awalnya nggak bisa mencalonkan karena kurang suara, mendadak punya peluang yang sangat besar. Dan ini ancaman buat partai-partai yang terjebak di Koalisi Indonesia Maju. Banyak orang bertanya, siapa sih calon yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan? Apakah itu Anies Baswedan yang sedang sibuk mempercantik diri dan pamer kesana kemari karena merasa elektabilitasnya tinggi? Atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kader PDI Perjuangan sendiri yang punya kelemahan bahwa dia double minority dan pernah terjungkal di tahun 2017 karena dikhianati? Jadi mana nih yang harus dipilih oleh PDI Perjuangan? Rencananya sih, kemarin Senin tanggal 26 Agustus, nama Anies akan dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Tapi, wait, ternyata nggak jadi. Kemarin sempat beredar bahwa PDI Perjuangan akhirnya akan memilih Anies Baswedan berpasangan dengan Sidul Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Berita itu santer banget. Apalagi ditambah
Anies datang ke kantor PDI Perjuangan dengan memakai batik merah. Tiba-tiba situasi yang tadinya sudah pasti berubah menjadi hening. PDI Perjuangan tiba-tiba mengundurkan langkahnya. Saya nggak tahu ya ada apa, tapi ada kemungkinan nih, karena Anies Baswedan tidak mau di PDIP-kan. Padahal syarat dari Bu Mega adalah utamakan kader sendiri. Oke, banyak orang juga menganalisa kalau Ahok yang dicalonkan, Ahok pasti kalah karena pengalaman di Pilgub 2017. Memang Ahok potensi kalahnya besar, tetapi yang menang adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berani mencalonkan kadernya yang terhebat. Jadi menurut saya, mencalonkan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta, kerusakannya buat PDI Perjuangan itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan. Secara jangka panjang, PDI Perjuangan akan mendapatkan loyal simpatisan dengan ikatan yang sangat kuat. Apalagi kalau Ahok akhirnya menang. Wah, bisa menyala PDI Perjuangan di mata banyak orang. Saya ini nggak ingin mencampuri urusan internal partai. Tapi saya coba memberikan sebuah analisa yang mungkin berguna. Banyak orang bicara bahwa jika PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan, maka PDI Perjuangan punya potensi menang di Jakarta. Oke, itu kalau menang. Kalau nanti Anies kalah, bagaimana nanti nasibnya PDI Perjuangan? Kalau Anies kalah nantinya, maka secara jangka panjang akan berdampak buruk buat nama PDI Perjuangan karena orang akan bilang, sama saja. Apa bedanya PDI Perjuangan dengan partai lainnya yang oportunis? Lalu PDI Perjuangan akan hancur pelan-pelan. Ridwan Kamil yang tadinya sebagai calon satu-satunya di Jakarta, itu langsung gamang sekarang. Apalagi dia sudah diserang duluan dengan membongkar jejak media sosialnya yang negatif terhadap Jakarta. Mereka bahkan sudah menyiapkan calon boneka untuk melawan calon mereka. Calon boneka yang sembunyi di balik kata calon independen ini tiba-tiba saja muncul dan lolos di KPU. Padahal gak jelas kan kapan dia ngumpulin KTP-nya. Pilihan PDI Perjuangan menjadi tidak pasti buat Anies. Dan terakhir beredar kabar kalau PDI Perjuangan ada rencana memilih Pramono Anung, kader PDI Perjuangan yang masih menjabat sebagai sekretaris kabinet sampai sekarang. Mendingan deh PDI Perjuangan menyerah aja nih kalau milih Pramono Anung. Karena sudah pasti kalah. Saya kenal sama Pak Pram. Tapi jujur untuk yang satu ini, saya tidak menyarankan untuk dicalonkan. Jika mencalonkan Ahok, PDI Perjuangan justru akan mendapatkan keuntungan besar. Bu Megawati dan partainya PDI Perjuangan sudah mendapat apresiasi dan kehormatan sebagai lambang perlawanan. Ahok itu sudah punya follower yang militan, yang pasti akan bekerja keras bagaimana bisa menang. Bahkan saya yakin kalau PDI Perjuangan berani mencalonkan Ahok misalnya, maka banyak nama artis ataupun influencer yang ingin berjibaku bersama untuk memenangkan Ahok karena mereka membutuhkan simbol perlawanan. Dampak jangka panjangnya untuk PDI Perjuangan ke depan berbondong-bondong anak muda idealis akan masuk ke PDI Perjuangan karena mereka bangga ada di dalam partai yang sesuai dengan idealisme mereka. Idealisme Soekarno, Bapak Indonesia. Saya sendiri, kalau Ahok yang dicalonkan akan kembali berada di depan karena pemimpin yang benar itu harus diperjuangkan. Tapi kalau bukan, maka saya akan abstain. Tidak ikut-ikutan, tapi tidak akan menghilangkan hak pilih saya. Karena saya nggak mau hak itu dimanfaatkan oleh orang. Itu pendapat saya pribadi loh. Dan saya yakin, Bu Megawati ini pasti punya perhitungan sendiri. Meskipun banyak yang memberikan beliau masukan si A, si B, si C. Tetapi Bu Mega pasti punya satu nama. Dan ini persis seperti waktu Ganjar Pranowo jadi calon presiden. Banyak yang mengusulkan nama, tapi ketika Bu Mega memutuskan, maka mesin PDI Perjuangan itu langsung jalan dengan solid tanpa ada bantahan.
Bu Mega tahulah yang terbaik. Saya yakin itu. Dan untuk pemimpin wanita yang kenyang pengalaman ini, saya harus angkat secangkir kopi saya. Bu Mega, semoga sehat selalu karena sekarang ini hanya ibulah yang pemimpin yang masih punya kehormatan. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.